Lantas, kemana Harun Masiku? Kalau pagar laut tidak ada yang tahu siapa yang masang, sangat mungkin Harun Masiku yang masang. Karena memang dia tidak kelihatan. Mungkin hanya jangkrik yang tahu di mana Harun Masiku. Jadi ketemu Harun Masiku, jangkrik bos, dapat lagi. Jangkrik bos, dapat lagi, kayak yang di film-film itu. Kalau bisa ibu, kalau bisa nih. Kalau pas pidato jangan sering-sering marah-marah bu. Kan kalau kata orang-orang jangan marah-marah, nanti cepet tua. Ibu kan udah. Mohon maaf ya bu ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Ibu Mega, happy birthday to you. Ya, Ibu Megawati Soekarno Putri ini kemarin ulang tahun 23 Januari. Tanggalnya sama sama saya. Cuma saya 23 Mei, ya. Kalau Ibu Mega 23 Januari. Menariknya pada saat Ibu Mega ulang tahun, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan netizen. Ini kira-kira Pak Prabowo kasih selamat apa enggak ya? Nah, Pak Jokowi kasih selamat apa enggak ya? Tapi yang ditunggu itu Pak Prabowo ada kasih selamat nggak ke Ibu Mega? Karena memang pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega ini kembali mencuat pasca beredarnya apa ya, bahasa bibir ya, atau bacaan bibirnya Puan Maharani kepada Bu Mega. Itu Pak Prabowo mau ketemu mama katanya. Wah, nah ini menarik sekali. Saya sudah sering membahas bahwa pertemuan antara pemenang Pilpres dan pemenang Pileg ini diharapkan dapat mengklarifikasi norma kalau dalam ilmu leadership. Hal-hal yang ada kaitannya dengan demokrasi di Indonesia. Kan demokrasi di Indonesia menurut dissenting opinion 3 hakim MK itu kan bermasalah. Makanya pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini menjadi penting gitu. Nah, terus kemudian gini, ada juga mengkait-kaitkan pertemuan antara Megawati dengan Prabowo ini dengan reshuffle. Artinya setelah pertemuan diprediksi ada kader-kader PDI Perjuangan yang masuk ke kabinetnya Pak Prabowo. Walaupun saya pribadi ya, kalaupun itu ketemu, saya yakin belum serta-merta atau belum pasti PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Karena PDI Perjuangan pernah mengambil situasi seperti ini. Jadi waktu zamannya Pak Taufik Kemas jadi ketua MPR, kemudian presidennya waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono, PDI Perjuangan di bawah komandonya Pak Taufik Kemas waktu itu yang ketua MPR, itu memang menjaga posisi PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan, memberikan masukan kritis. Memang Bu Mega mengisyaratkan waktu itu seperti itu tuh posisinya PDI Perjuangan. Jadi tidak berada dalam pemerintahan, memberikan dukungan juga kepada SBY dan Demokrat, tapi juga tetap memberikan masukan kritis. Alhasil PDI Perjuangan menjadi satu-satunya dalam sejarah yang mengambil posisi di luar pemerintahan, mendapatkan reward. Wah, dari rakyat. Rewardnya apa? Ya, Pak Jokowi 2 periode jadi presiden. PDI Perjuangan pemenang Pileg, hat-trick 3 kali. Baru PDI Perjuangan aja. Kalau yang di luar pemerintahan lainnya kayak PKS, dapat jangkrik aja mereka tuh. Nggak dapat dukungan dari rakyat, menang Pileg juga enggak. Bahkan pilkada kemarin banyak kalahnya. Ya itu tadi, emang cuma dapat jangkrik aja. Nah, balik lagi ke yang sekarang. Di tangan PDI Perjuangan saat ini kan ada Puan Maharani yang menjadi ketua DPR. Kemudian yang kedua ada Pramono Anung yang kemarin menang di Jakarta sebagai gubernur Jakarta. Nah ini menurut prediksi saya posisi PDI Perjuangan akan sama dengan kondisi pada saat SBY dan Demokrat yang berkuasa. Jadi mereka tetap berada di luar pemerintahan, ya, memberikan masukan kritis, tapi juga memberikan dukungan-dukungan kepada pemerintahannya Pak Prabowo, dan itu sudah banyak sekali disebutkan. Nah, ada pertanyaan iseng.
Lantas kalau begitu apa ada kaitannya dengan tersangkanya Hasto Kristianto? Apakah diprediksi Hasto Kristianto akan menang di pra-peradilan kemudian close kasusnya? Ya itu terserah penegak hukum. Kalau kita kan mengharapkannya hukum dan politik itu nggak dijadikan satu gitu. Lantas kemana Harun Masiku? Kalau pagar laut tidak ada yang tahu siapa yang masang, sangat mungkin Harun Masiku yang masang. Karena memang dia tidak kelihatan. Mungkin hanya jangkrik yang tahu di mana Harun Masiku. Tapi ya yang penting case-nya selesai dulu. Tapi ini pekerjaan rumah lah. Kalau misalnya pra-peradilannya Hasto selesai, ya mudah-mudahan aja Harun Masikunya ditangkap gitu. Tapi kan kita banyak mikir juga ya, itu kalau Harun Masiku ketangkep, apa pentingnya juga buat Indonesia sekarang ya? Kan kasusnya udah lewat juga tuh, udah jauh. Tapi ya penting untuk nama baik aparat ini, supaya memang aparat penegak hukum di Indonesia bisa selalu menangkap orang-orang yang dianggap melanggar hukum, gitu ya. Ya, jangan sampai kemudian ada yang tahu terus memanfaatkan kondisinya. Maksud saya gini, ada nih yang tahu posisinya Harun Masiku, cuma dia nggak mau lapor ke aparat. Kenapa? Karena setiap kali ketemu Harun Masiku, dia dapat apa ya? Dapat amplop, bos. Ada duitnya tuh. Mungkin ya, mungkin. Jadi ketemu Harun Masiku, jangkrik bos, dapat lagi. Jangkrik bos, dapat lagi, kayak yang di film-film itu. Nah ini kita tunggulah. Tapi sekali lagi, Ibu Mega, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan makin berkah. Kalau bisa Ibu, kalau bisa nih, kalau pas pidato jangan sering-sering marah-marah Bu. Kan kalau kata orang-orang, jangan marah-marah, nanti cepet tua. Ibu kan udah. Mohon maaf ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.